Oke, baik. Selamat malam, pagi, siang, sore, teman-teman. Praktikan MPCN. Nah, di modul 4 ini, setelah kemarin install SpherePack, kita akan bahas eh, praktek modulnya ya. Jadi, aku di sini nggak akan bahas metode spektral itu apa, bedanya nanti sama metode beda hingga itu apa yang pernah teman-teman lakukan gitu. Jadi, di sini aku benar akan langsung praktek, nggak begitu dijelasin maknanya apa. Nah, nanti sebenarnya goals dari video ini adalah biar teman-teman nanti bisa nyoba duluan kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan dicoba duluan agar nanti pas praktikum aku bisa jelasin langsung maknanya ini apa, maksudnya ini apa tanpa nanti harus benerin error ini, benerin error itu gitu. Jadi ya persiapan lebih awal lah gitu. Ya. Karena modul ini cukup banyak dan ya nggak tahu sih susah apa enggak tapi ya cukup banyak gitu. Nah, oke. Jadi, teman-teman bisa lihat ya di Master Drive MPCN, itu aku udah upload modul 4 full, modulnya ada, dan data-data dan script yang diperlukan juga udah ada di situ ya. Nah, oke. Nah, di sini ya biasa lah ya, tinggal di download aja, download gitu. Terus nanti kan udah ada ya muncul di file Explorer kalian, nanti kalian ini aja, apa, di ekstrak gitu. Udah ya, aman lah ya itu. Nah, itu jadi satu, kalian undo script, nanti kita masukin ke WSL, karena kan tadi masih di Windows. Caranya, ini kan, sorry, buka terminal, kalian kan masih di home ya. Cara copy yang gampang dari sini sebenarnya langsung aja keluar dua kali, masuk ke MNT, masuk ke C, masuk ke users, Asus, gitu kan kalau aku namanya Asus ya. Masuk ke download, terus ke modul 4. Tadi namanya sorry, modul 4 nih, aku rename dulu. Modul 4 MTCN. Gitu ya biar gampang. Mod 4 MPCN dimasukin ke sini jadi titik aja, sorry, kalau karena ini folder kita harus cek linknya. Oke. Nah, ini kita copy, kita masuk ke mod 4 MPCN ini ya berarti ya, jadi mod 4 MPCN. Nah, jadi eh sorry, nah ini tugas praktik yang pertama kita masuk ke spektral satu ya, jadi ini adalah adveksi linear satu dimensi ya. Adveksi linear satu dimensi, kita masuk ke ini ke spektral satu. Ini satu dimensi itu sebenarnya mirip sama modul yang paling pertama, oke? Nah, tapi di sini kita akan pakai metode spektral. Jadi di sini kita masuk ke folder yang spektral satu, CD spektral satu ya. Nah, di dalamnya ada beberapa file kan? Ada ini makefile kayak untuk nge-compile gitu. Ini ada beberapa lah ya. Ini ada data angin juga gitu. Nah, yang pertama, compile for F jadi object file. Kalau misalnya kita lihat, oke, sorry, karena aku nggak akan jelasin isinya ya, jadi aku langsung jalanin aja. Ya, caranya tinggal di compile aja langsung. Di Fortran, min C. Ini, kalau bisa, jangan di copy paste, karena kalau di copy paste, rentan error gitu. Jadi diketik aja. Itu tadi untuk compile eh, file Fortran yang pertama untuk jadi object file. Nah, baru yang ini kita running si file Fortran yang kedua pakai object file yang sebelumnya udah dikeluarin gitu. Nah, ini harusnya kalau normal nggak muncul error ya, karena ini juga aku nggak muncul error. Masukin si object file tadi, hati ini O bukan nol, min O, baru tadi ya biasa lah ya, mau dijadiin advec 1.x di sini nama filenya. Nah, ini di running normal ya. Keluar advec 1.x. Ya udah dijalanin yang advec 1.x. Nah, ini muncul ya. Ini muncul. Ini hasilnya gitu. Jadi ya udah aman. Muncul lagi file baru kan ftbs.dat, ftss.dat ini yang nanti akan diplot gitu. Nah, udah sampai sini dulu ya. Ini ya ini nanti kita akan ulang beberapa kali gitu ya untuk di lintang 0 sama lintang 45. Jadi kalau yang tadi advek 1 ini sebenarnya nggak ada angin, jadi tanpa angin lah gitu. Nah, intinya gitu. 90. Nah, sorry salah. Advek 1 ya. Nah, ini isinya, ini skripnya kalau dilihat dari sini autornya Pak Jun ya.
Nah, jadi ini isinya eh, kalau yang awal ini berarti dia nggak pakai angin sebenarnya. Jadi langsung eh, adveksinya dibangkitkan tanpa angin gitu. Nah, ini isinya nanti kita coba yang lain ya. Ini udah muncul advex satu tadi keluar hasil ftbs.dat, ftss.dat untuk si file advex satu ini. Tugas selanjutnya itu adalah yang ini kita kita skip dulu ya. Kita plot hasil angka 1D. Nah, tapi ini tuh isinya apa sih makna si artfact 1.x yang di situ tuh apa? Sebenarnya kalau misalnya di buka file F90-nya kita bisa tahu bahwa ini tuh sebenarnya semacam tabel yang dot ini kalau kita baca ya. Nah, itu kan tabel ya, kurang lebih kayak semacam tabel. Nah, di mana kolom yang paling pertama itu adalah IT atau indeks waktu, yang kedua itu IX atau indeks ruang, yang ketiga ini apa? Nilai nilai T-nya, yang ini adalah nilai X-nya, terus ini nilai dari metode FTBS. Sebenarnya ini harusnya ada 6 kolom ya. Bentar, FTBS. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sebenarnya ini harusnya ada 6 kolom ya hitungannya. Tapi bentar, agak bingung aku. Oke, kita coba upload dulu aja ya. Kalau misalnya nanti nggak muncul error, berarti sebenarnya itu ada 6 kolom. Tapi aku agak lupa cara bacanya, nanti kita lihat lagi. Nah, kemudian kita langsung mau plot hasil si ftbs.dat itu. Kita buka GNU Plot. Ini plotnya pakai GNU Plot. Nah, ini nggak muncul error ya, berarti GNU Plotnya aman. Nah, eh, cara plot di GNU Plotnya itu ya tadi, karena kan kita tahu kolom 4 4 itu isinya ibaratnya 4 itu X-nya, terus si eh sorry 435 ya, 4 itu X-nya berarti 3 itu si waktunya, sama 5 itu si hasilnya gitu. Ya atau ibarat kita bilang X, Y sama Z-nya gitu lah. Oke, kita coba plot, plot. Nama si filenya itu apa tadi? ftbs.dat ya. 4, 23.25 with lines. Sorry, typo. Itu dulu aja. Spot. Nah, ini hasilnya ketika kita plot, ibaratnya berarti ini apa tadi? Ini, sorry, yang 350 itu adalah X ya. Kolom ke 435. Tiga itu T ya berarti ya. T 435 itu yang T. Jadi ini T-nya, ini X-nya, ini sih nilainya, hasil adveksinya gitu ya. Nah, jadi itu ini hasilnya. Coba kalau misalnya kita mau plot ini, ini bisa diatur-atur ya, ini bisa diputar-putar juga. Ya, bisa dilihat aja lah. Kan kalau waktu yang modul satu kan nggak gini ya hasilnya, langsung gitu kan. Oke, kita ya, ini kita plot lagi. Kita coba ya, apakah benar ini 6 kolom? Harusnya sih 6 kolom ya. 4, 3, 6. Salah. Oke, 6-nya nggak ada berarti. Oke, 6-nya benar nggak ada ya berarti. Mungkin aku salah baca si eh, script ini nih, artifact ini. Ntar aku cek ulang ya. I, J, T, K, U, X. Oh iya, ini udah hasil ya. I, J, T, X. Sebentar. Sebentar aku pause dulu recording. Oke, teman-teman. Jadi si
kolomnya itu memang 5 ya. Jadi mungkin ini dari ini kan karena pakai aset codingan ngikutin dari sini ya. Jadi kalau aku baca si kelihatan nggak ya? Nah yang ini yang beda hingga biasa itu dia pakai FTBS di save di filenya ftbs.dat. Nah kemudian yang spectral method atau metode spektral yang kita bahas, ya inilah metodenya yang lebih panjang ini. Itu dia save di FTSS nama filenya. Jadi namanya FTSS tapi ternyata isinya itu ya si hasil metode spektral. Dan kolom hasil isinya itu ada 5 memang I, J, T, X sama apa hasilnya UXT hasil adveksinya. Jadi tadi kita pakai eh, apa ketika ngupload itu 4 3 5 ya, jadi ada X, T, UXT gitu. Intinya tadi yang diplot tuh itu. Nah, gitu ya. Sorry, tadi agak salah pemahamannya. Nah, jadi tadi ketika kita ngupload, terus kita plot yang ftbs.dat, ya ini adalah metode FTBS sebenarnya. Ini diplot dikerjakan menggunakan metode FTBS beda hingga biasa gitu. Nah, baru kemudian yang ftss.dat ini yang apa yang kita kerjakan menggunakan metode spektral. Ya, nanti teman-teman bisa lihat mungkin ya bedanya apa. Sementara ini aku praktekin langsung hasilnya caranya kayak gimana gitu ya. Oke, itu satu. Itu yang tanpa angin. Nah, yang selanjutnya itu kita harus kalau lihat baca tugasnya ya. Ini kan udah ya dari yang ini. Yang selanjutnya adalah lakukan kembali langkah 1C menggunakan data angin ini UND monument.dat. Jadi ini data angin. Kalau kita buka CTL-nya ya, sorry, .ctl. Nah, jadi ini data angin, eh, data angin dari 50 dari lintang 50 gitu ada 41 per 25 2,5 derajat. Ya, ini nanti teman-teman mungkin lihat lagi aja lah ya pas Comet modul 5. Ini datanya ada dari 1 Januari 1979, ini datanya emang udah lama. Jadi kita ikutin aja. Nah, yang harus dilakukan adalah kita mau motong datanya di sepanjang lintang 0 dan 45. Nah, sebenarnya harusnya ini 0, 30, dan 45 aja. Nanti ada 3 lintangnya seharusnya ya. Cuma karena ini modul PDF aku nggak bisa edit ya. Jadi ini harusnya 0, 30, dan 45 gitu. Nah, caranya itu adalah dengan pertama kita buka yang dam JS. Jadi dam angin JS ini sebenarnya kita mau ngapain sih? Kita mau motong dia di latitude berapa. Jadi kan tadi datanya banyak tuh dari latitude berapa per berapa derajat gitu. Kita mau potong di latitude 30 derajat aja dengan longitudenya tetap ada range-nya gitu. Nah, ini sebenarnya script-nya. Oke ya, jadi karena pertama kita mau save di latitude 30. Kita langsung aja sebenarnya tinggal jalanin Grads. Karena kan ini script Grads ya. Grads min B dan yes. Eh, sorry, harusnya ini pakai titik slashnya nggak sih? Nggak bisa juga. Oke, kalau gitu kita masuk ke Grads terus kita langsung aja jalanin di sini. Udah ya, ini udah berhasil. Kalau warning nggak masalah. Kalau misalnya kita lihat udah muncul data yang ini baru ya. WND 31 detik. Oke, jadi udah selesai. Itu untuk satu lintang. Aku contohin satu lintang aja ya. Berarti nanti kalau untuk lintang lainnya tinggal diganti gitu. Oke, ini udah muncul satu file angin baru. Kita copy file yang advex 1 F90 ini. Cara kopinya ya udah copy aja. Copy advex 1 90 jadi advex 30 gitu ya. Karena kan kita di lintang 30. Udah kita buka advex 30-nya. Nah, ini ada yang harus diubah karena kan kita mau masukin data angin. Ya, kita masukin di bagian inisialisasi.
Nah, ini kan kalau ini initial conditionnya dibikin sendiri ya. Kalau yang ini initial conditionnya, teman-teman lihat scriptnya diganti. Jadi ada initial condition kalau ini tanpa angin. Kalau di tugas itu kita mau masukin angin yang tadi udah kita bikin. Oke ya. Nah, scriptnya nanti ketik sendiri. Tapi ini aku udah ada, jadi aku akan copy. Sorry, modul apa? Ya karena aku udah ada si Advek 30-nya, aku akan copy ke sini. Nah, jadi nanti di awalnya itu ada ini, di bagian buka data angin gitu ya. Ini nanti akan kepake di bagian yang spektral juga gitu. Nah, ini akan kepake di bagian spektral juga. Nah, selain itu yang perlu diganti itu apa? Ya tentunya nama si file outputnya. Karena kan tadi kita kasih nama ftbs.dat, ftss.dat. Ya kita harus ganti dong, karena nanti ketumpuk ya. Ini tinggal diganti nama akhirnya aja. Sisanya sama. Nah, udah gitu, ya udah tinggal dijalanin ya. Biasa eh, compile lagi, compile dulu, baru nanti kita running. Berarti kan ini jadi eh, pakai si for tadi. eh, Iya, nah ini udah berhasil nih. Ini warning, kalau warning nggak apa-apa ya. Kalau error baru kita pertanyakan. Baru kita jalanin yang advec 30. Nah, ini udah berhasil ya. Kita lihat keluar file baru ftbs 31. Ya udah, tinggal di upload lagi, upload. Terus ya udah, oke tadi. Tadi yang apa? Yang ada spektralnya itu adalah yang FSS ya. Berarti ini kita pakai yang ya udah. Oh, ini nih hasilnya nih. Kalau pakai angin hasilnya kayak gini gitu adveksinya. Ini interpretasinya gimana nanti aku ajarin di kelas mungkin ya. Dah, ini untuk yang tugas pertama. Bisa ya, gampang ya. Nah, ini tugas yang pertama. Nah, sekarang ini yang gunanya Spirefect yang teman-teman udah install kemarin ya. Sorry, sorry. Iya benar, ini yang Spirefect yang udah diinstal kemarin. Caranya, keluar. Kita masuk ke bagian yang spektral 2. Nah, jadi ini spektral advection linear 2 dimensi. Kita pakai spektral ini. Oke. Nah, jadi caranya adalah kita lihat yang ini aja ya. Masuknya itu spektral, ini compile, gini gitu lah ya. Kita lihat caranya. Ini kan kemarin install ini udah ya, kita skip ya. Nah, yang dibutuhkan itu sebenarnya yang libspherefect.a itu ya. Nah, sekarang caranya kita mau copy si libspherefect.a itu ke direktori kerja kalian. Ini kan di spektral 2. Ya udah tinggal copy gitu ya. Ini kan di anchor, terus kita ke Spearpack, masuk ke Spearpack 3.2, masuk ke lib. Yang kita copy adalah si lib Spearpack ini. Bentar ya. Oh ini gini ya. Nah ini masuk ke lib, terus kita copy si, sorry, kosong. Aku nginstalnya kemarin di mana ya? Bentar ya. Hmm, kemarin aku nginstal di MPCN Mode 4. Ya jadi nanti kalian sesuaikan aja ya sama tempat installnya di mana. Oke, terakhir kayaknya bukan di sini tapi di contoh ya.
Maaf ya, aku nginstal berkali-kali kemarin soalnya. Nah, ini ada ya, si lipspearpack.a-nya. Jadi ini harusnya bukan ls, tapi CP, karena kita mau copy. Jadi kita copy si lipspearpack.a ini ke direktori kerja sekarang. Nih ya, di Spectral 2. Nah, ini ya, ada si lipspearpack.a ini. Baru, kemudian kita buka file artifact.f. Oke, kalau gitu aku nanti kasih file artifact.f-nya yang udah diganti aja ya, biar bener. Jadi ini aku hapus dulu artifact.f yang ini. Aku pindahin yang baru ya. Jadi nanti ini skip, yang bagian ini kalian skip aja ya. Nanti aku upload lagi ulang yang baru. Mohon maaf. Ini kita pakai yang artifact.f ya. Copy saja. Kita coba cek dulu ya apakah sudah benar. Di baris 118. Ya, ini kita scroll. Baris 118. Ini udah ya, udah aku benerin ya yang ini. Oke, 18 udah, terus baris ke 321. 321. Oke, ini udah juga ya, udah aku benerin ya, nanti aku upload ulang script yang ini. Oke, jadi yang tadi kalian skip aja. Nah, cara compiling ini adalah kita compile get Fortran min o artifact.x artifact.f sama si library yang udah kita install kemarin. Sorry, lib spearpack. Udah. Nah, ini dijalanin aman ya. Nggak ada apa-apa kan? Munculnya warning. Kalau warning nggak usah dipermasalahkan. Nah, udah kita muncul file artifact.x. Kita jalanin artifact.x-nya. Nah, ini dia lagi running model, bukan model, lagi running advection linear pakai metode spektral gitu. Jadi ini berhasil kalau misalnya eh, ketika di compile muncul X, pas X-nya di running kayak gini. Nggak ada error ya, nggak ada error. Nah, dia muncul apa output ini dua ya, output CTL sama output total. Kalau kita baca output CTL-nya, isinya apa? Ya ini isinya ya, dikasih tahu ya. Kita punya data X, ada 90 dari 0 derajat per 4 derajat. Y, nya juga ada 45. Terus kita punya ya ini apa si, sorry ya aku agak udah ngantuk. Kita punya si lintang-lintangnya gitu. Kita punya ketinggiannya cuma satu. Kita punya data di 2001. Oke. Nah, eh, karena kita udah punya ini, langkah selanjutnya itu adalah, sorry, aku ajarin plot dulu ya. Jadi kalian tadi udah berhasil compile, udah bisa jalanin lah pakai libspherepack.a kan. Tugasnya itu sebenarnya ini ya, tugasnya itu adalah sebenarnya ini disuruh ganti kalau pakai angin U0 gimana, kalau pakai angin V0 gimana gitu. Nah, tadi itu adalah kasus kalau nggak salah yang tadi kasus angin U sama nolnya nyala dua-duanya. Jadi U-nya ada, V-nya ada. Kita lihat kalau U-nya 0, V-nya 0 nanti gimana. Ini contohnya gitu ya. Kita pakai plot. Oke. Nah, ini tuh ngeplotnya teman-teman harus kalau dilihat di sini kan waktunya ada 96 time step. 96 time stepnya di plot semuanya satu-satu gitu. Nanti dijadiin GIF. Nah, makanya kemarin aku suruh install FFmpeg karena itu dari PNG bisa jadi GIF langsung di mana langsung di sini, langsung di terminal. Sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya mau pakai yang lain gitu. Nanti kalian upload ke Google terus di Google dijadiin apa? Dijadiin GIF ya bisa aja di Canva atau di mana gitu. Tapi ini alternatif yang lebih mudah. Nah, di sini aku plotnya pakai apa? Pakai script
Grats ya. Ini aku mungkin akan aku kasih, mungkin nggak ya lihat ntar. Nah, karena aku udah punya ya, jadi nanti aku akan copy. Spektral 2. Di spektral 2 kita akan pakai yang plot spektral. Oke, nah kita baca dulu ya si ini. Nah, udah sebenarnya kita mau buka output CTL, ya ini tambahan aja nggak penting. Kita looping sebenarnya, looping dari T ke 1 sampai T ke 96, kita gambar pi. Pi itu apa? Ya, nanti teman-teman cari tahu ya. Ya, tapi kalau nggak salah, eh V itu stream function. V itu stream function kalau nggak salah ya. Ntar kita lihat lagi. Ini ya ini di mana kan tadi kasusnya U-nya ada, V-nya ada ya. Jadi U-nya default, V-nya default di time step keberapa. Ya ini looping lah ya. Nanti ketika time step 1 ini jadi T1, ketika time step 2 ini jadi T2 gitu. Ini save ke masing-masing angka gitu. Di save jadi PNG. Oke ya. Ya easy lah, easy. Kemudian ya udah tinggal dijalanin aja. Kita buka Open Graph. eh nah, ini muncul ya. Terus kita jalanin si script yang tadi. Apa tadi namanya? Aku lupa. Plot spectral. Ya udah, tuh kan dia upload kan tuh. Nah, ini maksudnya apa yang dia bergerak ke sini ke sini nanti kita bahas di praktikum aja ya. Tapi yang penting kita udah bisa ngupload. Oke ya, udah bisa ngupload kayak gini. Mantap. Ya udah, ini sebenarnya dia muncul, tapi ini udah ke-save juga. Kita keluar aja dari Grats. Nah, bentar. Harusnya sih nge-save ya, tapi nggak ada ya. Eh, bentar ya. Aku pause dulu. Oke, jadi tadi masalah yang nggak ke save adalah karena aku nulis output default slash namanya gitu, tapi aku eh, nggak ada folder output defaultnya, jadi aku harus bikin dulu ya. Kadir tadi kan namanya output default. Nah, ini ya udah ada ya output defaultnya, baru kita jalanin lagi si load tadi, ya. Baru kita jalanin lagi si eh script yang tadi. Nah, ini dia lagi ngejalanin satu-satu. Harusnya sih ini udah bisa nge-save ya. Kita tunggu bentar ya. Nah, jadi dia ngupload satu-satu pakai looping gitu. Oke, udah 96. Kita quit. Jadi ke output default. Nah, ini udah muncul ya. Ada background default 1 sampai 96. Oke, kalau sudah, itu kita bikin GIF-nya. Oke, segampang itu. Kita bikin GIF-nya. Caranya, ini apa komennya itu adalah convert min delay 10. Jadi ini artinya antara satu PNG ke PNG lainnya itu ada 10 milisecond. Kita looping dari nol dengan nama file itu kan spectral default ya berarti spectral default bintang. Jadi spectral default dari 1 sampai sekian kalau bintang tuh. Ngurut dia alfabet. Kita save sebagai GIF. Spectral default dot GIF gitu ya. Nah, ini agak lama ya. Ini agak lama. Oke. Ini kita nge-save-nya sebagai GIF ya. Aku lupa ya, ini convert itu apakah dia yang FFmpeg? Atau ini FFmpeg misal lagi ya? Sekarang udah muncul belum yang GIF? Nah, sekarang udah muncul ya yang GIF ya. Coba kita cek. Eh, Kabupaten PCN, Spektral 2. Mana ya? Ini ya, Spektral Default GIF. Oke, udah muncul ya. Tuh, udah gerak aman dia ya. Nah, itu kalau misalnya kalian udah bisa nyampe sini, ya udah aman, udah oke gitu. At least satu satu itu aja udah cukup gitu. Jadi nanti yang ganti waktu, ganti apa, ganti angin,
Itu nanti kita bahas di kelas aja karena yang penting kalian udah bisa jalanin si apa metode spektral yang dua dimensi pakai lip spear pack yang kemarin. Oke, yang terakhir ini yang paling gampang sebenarnya karena kok wait sorry sorry karena kan ini tinggal pakai MATLAB aja ya. Jadi sebenarnya mau pakai MATLAB mau pakai Octave bebas tapi ya Octave lebih ya karena kalian codingannya langsung dikasih jadi ya langsung aja pakai Octave di apa di terminal gitu. Cara installnya ya sudo apt install Octave. Tuh, tinggal sudo apt install Octave. Jadi lebih straightforward, straightforward nggak usah pakai akun ya. Eh, caranya kita masuk ke yang terakhir itu yang linear, linear non linear. Ini ada beberapa apa? Ada beberapa MATLAB apa script MATLAB nanti dibaca aja satu-satu kalau misalnya ada waktu. Kalau nggak ada waktu juga ya nggak masalah. Ini kita mau masukin copy link, sorry, copy data angin ya, data angin dari tanggal 030 atau 45 yang sudah di dump. Ya kita copy aja dari modul dari folder yang spektral satu tadi. Tadi kan aku udah bikin yang 30 ya, 30 atau bintang 30. Kita copy aja ke sini. Udah, terus kita tinggal jalanin sebenarnya si oktavnya. Kalau kita baca, ini kan disuruh yang linear advect ya. Oke, sorry. Masuk mode dulu. Yang tugas kedua itu ya udah tinggal jalanin adveksi linear dan data angin lintang berapa tinggal dijalanin eh script yang linear advect. Ini kan berarti adveksi linear gitu. Kalau kita baca ya udah isinya kayak gini gitu. Maknanya apa ya nanti kita bahas di kelas mungkin ya. Aku juga harus mengingat-ingat dulu. Kemudian tinggal dijalani ya untuk file yang menggunakan angin itu kita copy si filenya. Ini berarti kalau yang ini itu dia nggak pakai angin kalau file yang pertama. Ya udah cara runningnya tinggal run. Ini contoh langsung aja ya, agak lama. Nah ini dia munculin beberapa hasil. Ini tanpa angin ya, berarti U-nya 0 gitu, tanpa ada gangguan angin, tanpa ada tambahan angin. Ya mirip kan, bentuk-bentuknya mirip kayak yang tadi. Berarti kan stabil ya, hasilnya bagus gitu. Nah tapi ketika kita mau masukin data, kita harus apa edit dulu si file MATLAB ini bukan CD sorry ya PI. Nah yang diubah itu di bagian ini bagian inisialisasi sama kayak yang di Fortran tadi. Kalau tadi kan inisialisasinya kita buka data gitu. Awalnya awalnya nggak pakai data ketika nggak pakai angin tapi ketika diganggu angin ya ditambahin data gitu. Nah, karena di sini kita mau pakai angin ya ini nanti diganti juga. Ya seperti bisa dilihat di sini lah ya. Ya udah sebenarnya intinya itu aja. Kalau yang non linear ya sama aja sih. Kita buka Octave, tulis Octave di sini, terus run non linear. Ini yang paling straightforward deh. Non-linear.m. Ini kalau yang metodenya non-linear. Dan nanti kita bahas bedanya. Yang penting teman-teman udah bisa running Octave, udah bisa jalanin salah satu script, udah aman. Jadi yang penting goals hari ini adalah teman-teman bisa running, nggak ada error, nggak ada nggak ada yang nggak ada error gitu. Kalau misalnya ada error, nanti boleh langsung bilang maksimal bilang hari Senin jam 12. Jadi biar jam 12 sampai jam 3 sebelum aku udah kuliah itu aku bisa cari-cari solving error ya kalau misalnya masih ada yang error. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya agak panjang dan mungkin agak berat praktikumnya, tapi aku akan usahakan membantu teman-teman biar praktikumnya bisa lancar lah, bisa ya teman-teman bisa praktek gitu. Kalau si MPCN ini kayak gimana perhitungan yang dipelajari di kelas, kalau di komputer itu gimana prakteknya gitu. Oke, terima kasih, semangat terus, semoga sukses.